Semesta bermula dalam sunia. Dari keheningan, kehidupan pertama tercipta. Waktu bergulir, tahun-tahun saka berganti di tiap hari nyepi, mengajak umat kembali ke lubuk sunyi, merenungi hakikat diri, meresapi gema suci semesta. Buana Alit menyatu dalam Buana Agung. Umat Hindu di Bali memaknai hari Nyepi sebagai momentum mulat sarira atau introspeksi diri, dengan berbagai prosesi mulai dari melasti, mepepada, tawur, pengerupukan hingga menjalankan berata penyepian. Dalam rangkaian hari suci Nyepi kita, ada beberapa rangkaian upacara yang tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Karena rangkaian-rangkaian ini adalah satu kesatuan di dalam perayaan hari suci Nyepi kita. Yang pertama adalah upacara melasti. Upacara melasti ini memiliki spirit atau goal daripada upacara ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, Buana Alit yang ada di alam semesta ini. Karena melasti ini sendiri berasal dari kata mala dan asti. Mala memiliki pengertian adalah segala sesuatu yang bersifat kotor, yang bersifat tidak baik, yang bersifat tidak harmonis, dan asti adalah proses membuang, menghilangkan atau menghanyutkan. Jadi melasti itu memiliki pengertian suatu proses untuk menghilangkan, mengendalikan atau menghanyutkan segala kotoran yang ada. Ingat di dalam Lontar Sundarigamo misalnya disebutkan bahwa melasti adalah anganyut malaning jagat, angamet sarining samudra, sarana pratistaning jagat. Jadi pada saat melasti ini, umat Hindu bersama-sama membuang, menghanyutkan semua kotoran-kotoran Buana Agung, Buana Alit mereka, dan mengambil amrita dari samudra itu sendiri yang digunakan untuk menyucikan alam semesta ini. Pada saat inilah semua atribut, semua niasa-niasa daripada yang kita sucikan bersama dibawa ke laut untuk disucikan. Dan kita sebagai umat Hindu bersama-sama menyucikan diri dengan memandikan diri di laut secara fisik dan juga membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita dengan perilaku yang bijaksana. Jadi tidak semata-mata kita membersihkan tubuh saja, tetapi kita juga membersihkan perilaku kita, pikiran kita. Karena disebutkan bahwa tubuh itu bisa dibersihkan dengan air, tetapi pikiran kita, perbuatan kita itu harus dilakukan pembersihan dengan kesadaran yang kita miliki.
Inilah barangkali yang perlu kita pahami dalam rangkaian pelaksanaan pemelastian dalam rangkaian Hari Suci Nyepi. Di mana acara berikutnya biasanya akan dilangsungkan upacara menstanakan ide Bathara Sami, para arca yang dibawa diusung ke laut itu akan distanakan di Pura Balai Agung. Di sini dimaksudkan adalah yang pertama sebagai wahana pengingkupan agung. Dalam konsep wahana agungnya, para dewa berstana secara utuh di bumi ini sehingga bumi ini menjadi suci. Tetapi untuk kita umat manusia pada saat ini yang diharapkan sekali oleh agama kita bahwa bagaimana kita memupuk kebersamaan kita. Dengan stananya beliau di Balai Agung, kita juga sebagai bakta daripada Ida Sang Hyang Widi secara bersama-sama ikut hadir di tempat itu agar kita betul-betul mampu menjaga kebersamaan. Kesetaraan, tidak menganggap diri lebih tinggi, tidak juga menganggap orang lain lebih rendah, tetapi kesetaraan sejagat. Inilah yang dimaksudkan di dalam purana-purana kita, panisat kita yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Dari manapun kita berasal, dari kasta apapun kita berasal, dari bagian-bagian bumi manapun kita berasal, bahwa kita adalah saudara. Di mana acara berikutnya adalah dengan wujud real yang disebut dengan upacara peperanian. Di sini umat Hindu bersama-sama mempersembahkan persembahan yang nantinya akan diprasad, yang merupakan makanan yang sudah disucikan. Maka kita akan makan secara bersama-sama. Disinilah akan muncul kebersamaan itu. Akan muncul jiwa bersatu itu, bahwa kita ini adalah saudara, bahwa kita ini bukanlah orang lain, kita ini adalah sesama ciptaan Tuhan. Perani yang dihaturkan ini akan dinikmati bersama-sama sebagai suatu prasad, sebagai suatu lungsuran utama yang diberikan kepada kita oleh Ida Sang Hyang Widi, agar kita umat Hindu menjadi tersucikan karena kita telah menikmati prasadam dari Ida Sang Hyang Widi-wasa. Jadi alangkah indahnya Hindu kita mengisyaratkan demikian banyak keagungan, kebersamaan, kesetaraan untuk kita, sehingga kita umat Hindu seharusnya menteladani apa yang sudah diwariskan di dalam Weda kita. Dan sebagai kegiatan yang berikutnya yang biasanya dilakukan H-1 sebelum proses taur, yaitu yang disebut dengan proses mepepadu. Proses pepadu ini adalah proses penyucian sarwa wewalungan sehananing sarwa prani yang dipakai sebagai sarana di dalam pelaksanaan taur agung Kesango itu. Jadi tidak ada sarana prasarana upacara yang dipakai tanpa proses penyucian. Dan harapan daripada proses pepadu ini adalah bagaimana umat Hindu, bagaimana umat manusia meningkatkan harkat dan martabatnya. Tetapi tidak sebatas harkat dan martabat manusia saja yang ditingkatkan, tetapi harkat dan martabat sarwa prani yang dikorbankan. Sehingga diharapkan semua binatang yang dikorbankan disucikan, dan semua binatang yang dikorbankan dengan doa daripada para pendeta, harapannya agar binatang-binatang yang bersangkutan
bisa lahir nantinya menjadi makhluk-makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari kondisi saat ini. Karena kalau mereka akan mengalami proses reinkarnasi secara alami, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi apabila mereka dipersembahkan dengan doa-doa seperti itu, maka proses peningkatan kedudukan rohaninya akan meningkat dengan cepat dengan doa-doa yang dilakukan dalam proses pepade yang dilakukan oleh para rohaniawan itu. Inilah bukanlah pembantaian, bukanlah pembunuhan yang tanpa sebab, tetapi ini adalah pembunuhan, pengorbanan yang dilakukan penuh dengan kesadaran. Pengorbanan yang dilakukan dengan penuh cinta kasih, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Jadi ini tidaklah sama dengan apa yang disebut sebagai pembantaian, tetapi ini adalah pengorbanan yang penuh dengan cinta kasih. Yang berikutnya daripada proses kesange kita yang paling merupakan salah satu puncaknya adalah yang sering disebut dengan taur kesange. Di mana taur kesange biasanya dilakukan pada tileming kesange. Taur ini memiliki makna sebagai bentuk pembayaran, bentuk pengembalian. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah ketidakharmonisan agar menjadi harmonis, ketidakseimbangan agar menjadi seimbang, ketidakpatuhan akan menjadi patuh, dan segala sesuatu yang tidak baik diharapkan dengan taur ini kembali menjadi baik. Karena secara prinsip di dalam proses taur ini, harapan utama daripada agama kita bagaimana mengkondisikan keharmonisan kembali terjadi di alam semesta ini, di jagat raya ini. Begitu juga dalam wano alit kita. Bagaimana menjaga keharmonisan itu? Ini dilakukan dengan memakai sarana yang berupa caru, di mana caru secara bahasa harfiahnya berarti manis atau berarti pengharmonis. Pengharmonis antara manusia dengan lingkungan. Bagaimana manusia menjaga lingkungannya. Pengharmonis antara manusia dengan manusia. Bagaimana mereka menjaga kekerabatan, kekeluargaan, kebersamaan. Dan bagaimana manusia menjamin keharmonisan dengan Tuhannya dengan melakukan yoga tapa brata. Ini adalah hal yang pokok yang dilakukan di dalam taur kesange itu, yang berjenjang dari tingkatan negara, tingkatan provinsi, begitu juga tingkatan-tingkatan sampai tingkatan keluarga.